mengakhiri pelajaran di hari ini dengan seksama, dan semoga kalian tidak lupa dengan buku dan pulpen kalian untuk mencatat materi yang disampaikan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan memaparkan materi tentang manajemen inventory dan teknologi dalam bisnis dan retail. Nah, dalam bisnis retail itu terbagi dua manajemen. Yang pertama adalah manajemen inventory bisnis retail dan teknologi dalam bisnis retail. Nah, manajemen inventory bisnis retail apa sih? Ya, pengertian manajemen persediaan inventory atau manajemen inventory, pengendalian persediaan atau inventory kontrol merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen, khususnya pada manajemen produksi dan operasi. Persediaan yang berlebihan akan menyebabkan pengeluaran biaya yang tinggi, serta seperti biaya beban bunga pinjaman, biaya penyimpanan, risiko kerusakan pada persediaan. Sedangkan persediaan yang tidak cukup akan menyebabkan terhambatnya kelancaran produksi, yang sehingga memiliki risiko hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan akibat yang diinginkannya tidak dapat diterima pada waktu yang tepat. Manajemen persediaan yang baik adalah manajemen persediaan yang dapat menjaga keseimbangan antara investasi persediaan dengan tingkat pelayanan kepada konsumen. Jadi manajemen inventory ini adalah gimana kesiapan kita memanage semua kegiatan yang ada di dalam produksi kita, sehingga produksi kita itu dapat berjalan seimbang, selaras, tanpa tidak merugikan dari pihak konsumen. 1. Pentingnya menerapkan manajemen inventory. Retailer yang baik harus melakukan pencatatan yang teratur terhadap penjualan maupun persediaan. Fungsi pokok manajemen persediaan adalah memastikan bahwa toko tersebut memiliki produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Kepentingan manajemen persediaan sebagai berikut. 1. Memiliki dan meletakkan produk yang tepat di stok. Anda dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan. Setiap produk harus setiap di stok. Jadi jika ada penjualan yang tinggi maka tidak kehabisan stok. Yang kedua, tidak memiliki produk yang tepat pada persediaan akan menimbulkan biaya pada beberapa aspek. Yang ketiga, manajemen persediaan membantu toko untuk mencapai tingkat kemungkinan perputaran penjualan yang tinggi. Yang keempat, mengatur persediaan membantu menjaga kualitatif dan keseluruhan produk. Tujuannya adalah suatu produk berjalan cepat, biasanya barang fast moving, ya. Jadi kita juga harus benar-benar bisa yang namanya menerapkan, oh ternyata nih barang ini lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya. Jadi kita harus siapkan yang namanya ready stock. Yang kedua, ruang lingkup manajemen inventory. Penerapan kegiatan manajemen inventory dilakukan menangani berbagai hal dalam bisnis retail. Manajemen yang kurang efektif di bidang persediaan dapat menjadi masalah, sehingga perencanaan kebutuhan persediaan direncanakan dalam konteks jangka waktu menengah selaras dengan keseluruhan rencana produksi, strategi pemasaran dan distribusi. Jadi bisa dikatakan persediaan berupa barang, bahan-bahan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan retail untuk digunakan di masa yang akan datang. Nah, fungsi pengendalian persediaan. Beberapa fungsi pengendalian persediaan diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai penyangga proses produksi atau buffer sehingga operasi dapat berjalan terus. 2. Menetapkan jumlah barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Yang ketiga, menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Yang keempat, mengurangi risiko perubahan harga akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok. Ya. Nah, biaya-biaya dalam persediaan.
biaya-biaya dalam persediaan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya persiapan, dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Berikut ini adalah beberapa yang termasuk ke dalam 4 kategori biaya tersebut. Nah, 1. Biaya penyimpanan, holding cost atau carrying cost. Ya, biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang-barang yang telah dipesan. Biaya penyimpanan ini diantaranya adalah biaya untuk fasilitas penyimpan seperti biaya penerangan, biaya alat pengatur suhu dan kelembapan, serta sewa gedung atau sewa gudang. Nah, yang kedua adalah biaya modal. Yang ketiga, biaya keusangan, yang keempat biaya perhitungan fisik dan konsiliasi laporan atau stock tax cost. Yang keempat, selanjutnya adalah biaya asuransi, biaya akibat pencurian, pengerusakan atau perampokan, biaya penanganan persediaan, biaya penyusutan persediaan, biaya akibat perubahan harga, biaya untuk pelaksana gudang. Jadi dalam suatu penyimpanan itu juga terdapat beberapa banyak biaya yang harus kita keluarkan agar produksi kita atau barang kita itu tetap terjaga, tidak terjadi yang terjadi perampokan atau terjadi kerusakan, atau yang ada mengakibatkan terjadinya pencurian yang sangat besar terhadap penyimpanan kita. Nah, yang kedua, biaya pemesanan, order cost. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan barang, mulai dari penempatan pemesanan atau order hingga tersedia barang tersebut. Biaya pemesanan biasanya tergantung pada frekuensi pemesanan dilakukan beberapa kali pemesanan dilakukan, yang termasuk sebagai biaya pemesanan antara 1. Pemprosesan pemesanan dan biaya ekspedisi. Ya, jadi pada saat kita pesan akan ada yang namanya biaya ekspedisi atau biaya pengiriman. Yang kedua, biaya pengiriman atau biaya upah dan biaya transportasi. Yang ketiga, biaya komunikasi seperti biaya telepon, biaya fax di surat menyurat. Yang keempat, biaya pengepakan atau packing. Yang kelima, biaya pemeriksaan penerimaan, inspection cost. Jadi ya, biaya pemesanan juga ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Yang ketiga, biaya persiapan atau setup cost. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan barang, mulai dari penempatan pemesanan order hingga tersedianya barang tersebut. Biaya pemesanan biasanya tergantung pada frekuensi pemesanan dilakukan, beberapa kali pemesanan dilakukan. Yang termasuk sebagai biaya pemesanan diantaranya adalah pemprosesan, pesanan, dan biaya ekspedisi. Yang kedua adalah biaya pengiriman. Yang ketiga, biaya komunikasi. Yang keempat, biaya pengepakan atau packing. Yang kelima, biaya pemeriksaan penerimaan. Berarti biaya persiapan sama juga dengan biaya yang tadi pertama yang sudah kita jelaskan itu, ya, sama dengan biaya pemesanan. Nah, yang keempat adalah biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan atau stock tax cost. Ya, yang dimaksud dengan biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan adalah biaya timbul akibat tersedianya bahan yang diinginkan pada saat diperlukan. Biaya-biaya tersebut diantaranya adalah hilangnya penjualan atau sales loss, ya, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan khusus, biaya pengiriman khusus, dan terganggunya produksi. Ya, nah ini yang sangat fatal. Kalau kita udah hilangnya penjualan atau sales loss kita menurun, ditambah lagi adanya kehilangan dari pelanggan, ditambah lagi pemesanan khusus, ya, biaya pengiriman khusus, dan terganggunya produksi. Jadi produksi kita akan terganggu. Ya anak-anak, gimana setelah kalian mencatat materi yang tadi saya sampaikan? Semoga kalian dapat pahami dan dapat mengerti dengan rangkuman yang telah kalian catat tersebut, sehingga dapat bermanfaat untuk kalian masa depan kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.